Saya Redalia Hanafi dengan NPM 2262-10698 dengan dosen pengampu Dr. Rozia SPD MA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah penyiaran. Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiaran materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan siaran tersebut oleh pendengar, pemirsa di satu tempat. Hal ini dimulai dari penemuan gelombang elektronik pada tahun 1864. Gelombang elektronik ini dapat digunakan untuk mengirim informasi tanpa menggunakan penghantar tembaga melalui jarak tertentu. Media penyiaran radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlah yang sangat banyak, karena media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa. Sejarah penyiaran di dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai pengguna teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika. Sejarah media penyiaran di dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1882 yang berhasil mengirimkan dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse berupa titik dan garis dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyeberangi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada awalnya, sebuah radio didasari oleh sebuah penemuan-penemuan di bidang fisika pada tahun 1009 Masehi. Ada beberapa nama yang bisa dikatakan sebagai pelopor sejarah radio, yaitu Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Nikola Tesla, David Sarnoffoli, De Forest, Frank Conrad, and Edwin Howard Armstrong. Selanjutnya, stasiun radio pertama kali muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Amerika secara iseng menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olahraga, dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan putranya sendiri melalui pemancar radio di garasi rumahnya. Stasiun Conrad itu kemudian diberi nama KDKA dan masih mengudarakan hingga saat ini, serta menjadikannya sebagai stasiun radio tertua di Amerika dan mungkin dunia. Menurut Winda Kustiawan, beberapa tonggak sejarah penyiaran radio setelah eksperimen tersebut Frank, yaitu pada tahun 1922 Inggris dibentuk British Broadcasting Corporation memancarkan program siarannya yang pertama pada 14 November 1922 dengan sistem AM. Tahun 1925 sampai 1930 sebanyak 17 juta radio terjual kepada masyarakat Amerika dan dimulailah era radio menjadi media massa. Tahun 1928, NBC merupakan stasiun penyiaran yang menerapkan konsep berjaringan. Konsep berjaringan itu didasarkan perlu saat ini berkaitan dengan persoalan pendanaan operasional siaran yang makin lama makin meningkat. Tahun 1933 munculnya sistem radio FM yang dirancang oleh Edwin Howard Armstrong yang secara kualitas ternyata lebih baik dari penyiaran di
radio AM. Pada tahun 1941, pada 1 Maret, radio FM komersial pertama mengudarakan di Nashville dengan call sign W476V. Tahun 1943, setelah Perang Dunia Kedua, radio FM diperkenalkan di Jerman yang menggunakan pita VHF. Tahun 1955, sistem penjaringan yang mengalami masa keemasannya di tahun 1930-an, kemudian mengalami penurunan hingga 50%. Tahun 1960-an, secara resmi sistem jaringan penyiaran radio berhenti. Dan pada tahun 1961, siaran radio FM stereo mulai diperkenalkan di masyarakat Amerika. Radio pada awalnya hanya digunakan oleh kalangan militer dan pemerintahan dalam melancarkan kegiatannya. Adapun kalangan usaha dan masyarakat kurang tertarik untuk menggunakan radio dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan radio sistem FM pesat di kota besar sesuai dengan kebutuhannya. Sebaiknya industri penyiaran radio pada tahun 1950-an di Amerika mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi televisi yang semakin gencar dan meluas. Sejarah penyiaran di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1925 yang saat itu pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipelopori oleh Profesor Komnas dan Dr. De Groot yang berhasil melakukan komunikasi radio menggunakan stasiun radio di Rekai, Malabar, Jawa Barat. Di Indonesia, radio merupakan alat komunikasi penting. Sejak negara ini baru berdiri, kepemilikan pesawat radio naik dengan pesat hingga mencapai 500.000 yang berlisensi pada pertengahan 1950-an. Radio digunakan secara luas di bidang pendidikan, terutama pendidikan politik, seperti mempersiapkan para calon pemilih untuk pemilu pertama pada 1955. Sejarah penyiaran di Indonesia dimulai oleh Radio Republik Indonesia yang menempati posisi monopolitas sejak kelahirannya pada tahun 1945 sampai berakhirnya era Orde Lama. Winda Kustiawan mengatakan pada tahun 1945 sampai tahun 1965 radio juga sangat berkembang dengan dampaknya yang luar biasa dalam perkembangan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan RI. Dengan media radio, para laskar pahlawan dapat memberitakan bagaimana kondisi pemerintahan Indonesia kepada rakyat pada saat itu. Yang pertama itu ada RRI, didirikan pada tanggal 11 September 1945 dengan keputusan rapat. Maka dipilihlah Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pimpinan umum RRI, yaitu Radio Republik Indonesia. Di tanggal tersebut juga dicetuslah sebuah deklarasi bahwa RRI tidak memihak kepada satu aliran, keyakinan, partai, dan golongan. Kedua adalah TFRI, yaitu pada tahun 1962 menayangkan secara perdananya yaitu siaran upacara kemerdekaan RI. Maka sejak saat itu TVRI merupakan media penyiaran yang sangat membantu pemerintah dalam menyiarkan hal yang berkembang pada negara Republik Indonesia. Selanjutnya itu televisi berkembang dengan awal mula penemuan dasar hukum gelombang elektromagnetik yang ditemukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday di tahun 1831. Inilah penemuan titik awal tumbuhnya teknologi informasi. Lalu A.B. Giovanna menemukan pantelegrafi, yaitu alat yang bisa mentransmisikan gambar dengan kawat. Ditemukan pada tahun 1882. Di tahun 1884, Paul Nickpo menemukan teleskop elektrik, yaitu mengirimkan gambar dengan kawat di resolusi angka 18 garis yang melingkar. Zaman terus berkembang, muncullah ilmuwan Rusia Konstantin
Ia mengeluarkan kata televisi pertama kali dalam Congress of Electric di kota Paris pada tahun 1900. Pada tahun 1962, Bright untuk pertama kali berhasil mendemonstrasikan televisi yang dipancarkan secara listrik. Sekalipun gambarnya belum begitu sempurna, tetapi itulah televisi modern pertama. Televisi pertama kali ditemukan di Indonesia tahun 1962 ketika Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Asian Games di Jakarta. TVRI adalah bagian proyek mercusuar pemerintahan Soekarno, sebuah proyek yang menempatkan gengsi bangsa di mata dunia sebagai prioritas utama melebihi kebutuhan real bagi bangsa lain. Pada akhir 1980-an, mulailah muncul beberapa televisi swasta di Indonesia seperti RCTI, SCTV, Indosiar, TPI, dan ANTV. Setelah pemerintah Soeharto jatuh pada bulan Maret 1998 oleh gerakan reformasi, bermuncullah pula televisi swasta lahirnya seperti Metro, Trans TV, Global TV, dan berkembang pula televisi berlangganan yang menyajikan berbagai program dalam, luar, dan negeri. Selain itu, pemerintahan pun berpendapat bahwa izin penyelenggara penyiaran seharusnya berada dalam wilayah pemerintah, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Media penyiaran terbagi menjadi dua, yaitu media radio dan televisi. Kedua media penyiaran ini merupakan saluran jaringan yang efektif dalam mengekspresikan budaya dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan keanekaragaman budaya. Pada saat ini, media penyiaran televisi cenderung lebih banyak diminati oleh masyarakat karena televisi tidak hanya menampilkan suara saja, tapi juga gabungan dari gambar dan suatu sehingga tampilannya lebih menarik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.